Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini telah mendapatkan syafaatnya. Amin. Izinkan di sini sebagai moderator untuk membacakan susunan acara presentasi seminar orientasi P3K yang akan disampaikan oleh Bapak Dian Febri Ardika SPD. Yang pertama adalah pembukaan, meniti acara yang kedua adalah paparan, yang ketiga adalah tanggapan, dan yang keempat adalah penutup. Mari untuk mengawali presentasi seminar ini semoga berjalan dengan lancar. Kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meniti acara yang kedua adalah presentasi seminar orientasi P3K yang akan disampaikan oleh Bapak Dian Febri Ardika SPD. Pada beliau dipersilakan. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormat Ibu Tiara SPD selaku mentor untuk orientasi P3K saya. Kemudian yang saya hormati pula Pak Heri selaku moderator. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu hadirin atau audiens, Bu Eko dan Bu Yosi. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesehatan kepada kita sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang kedua, selawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Baik Bapak Ibu semuanya, langsung saja saya akan menyampaikan atau akan mempresentasikan seminar orientasi P3K. Di sini saya akan langsung kepada inti dari atau materi yang akan saya sampaikan di Bapak Ibu. Jadi saya akan langsung menyampaikan aksi atau rencana kegiatan yang akan saya lakukan sebagai ASN P3K di SMP Negeri 28 Semarang. Saya akan mengambil tema yaitu upaya menggali potensi non-akademis peserta didik kelas 7, 8, dan 9 melalui tim futsal inti SMP Negeri 28 Semarang. Kenapa saya mengambil untuk yang non-akademis? Karena saya lihat di sini kebanyakan anak-anak kelebihan energi nih Bapak Ibu. Mereka sepertinya lebih tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya non-akademis. Sebelum ke visi misi, perkenalkan terlebih dahulu, meskipun Bapak Ibu mungkin sudah kenal atau tahu. Perkenalkan nama saya Dian Febri Ardika, OPD saya atau tempat saya bekerja di SMP Negeri 28 Semarang. Kemudian asal dari Magelang ya Bapak Ibu. Kemudian berikutnya visi dan misi sekolah. Untuk visi sekolah yaitu unggul dalam prestasi, santun dalam perilaku, berwawasan lingkungan dan berkebinekaan global berdasarkan imam dan takwa. Kemudian misi sekolah yang pertama yaitu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan secara efektif dan terarah untuk mengoptimalkan potensi akademis yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yang kedua menyelenggarakan kegiatan pembimbingan bakat dan minat peserta didik dalam bidang non akademis yang akan saya angkat nanti. Kemudian menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan pelatihan dalam bidang keterampilan dan penguasaan teknologi untuk memberikan bekal percakapan hidup peserta didik dan masih banyak yang lainnya nih, Bapak Ibu tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Ya, selanjutnya aksi rencana kegiatan saya sebagai ASN P3K di SMP Negeri 28 Semarang adalah upaya menggali potensi non akademis peserta didik kelas 7, 8, dan 9 melalui tim futsal inti SMP Negeri 28 Semarang. Tahapan kegiatan yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan membentuk tim inti futsal SMP Negeri 28, yang mana tim inti ini nanti yang akan mewakili sekolah ketika ada event
yang berjumlah 100-an lebih peserta didik. Ya, ini sudah saya lakukan pada awal pertama kali ekskul dimulai. Ketika itu jumlahnya memang ada 100 anak, kemudian saya kerucutkan lagi menjadi 30 anak yang masuk ke dalam tim inti futsal SMP Negeri 28 Semarang. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan langsung pada saat KBM. Ya, biasanya ada anak yang berpotensi tapi dia tidak ikut ekskul futsalnya. Jadi melalui dua cara ini untuk membentuk tim inti futsal SMP Negeri 28 Semarang yang saya lakukan. Output yang diharapkan yang pertama adalah terbentuknya tim futsal sekolah yang solid. Ya, ini karena sebagian besar pertama untuk murid laki-laki ya, hampir semuanya memiliki hobi futsal. Ini di setiap kelas, kalau pelajaran saya, pas pelajaran BCUK, ya pasti requestnya yang pertama adalah Pak futsal ya seperti itu. Kalau basket di sini malah sangat jarang peminatnya basket. Kalau voli lumayan banyak juga, tapi yang paling banyak itu adalah yang mempunyai hobi futsal ya. Bahkan murid putri ini sebenarnya juga menginginkan ya, menghendaki dibentuk tim futsal putri ya. Cuma karena mungkin saya mempertimbangkan waktunya di sini yang sudah full, lapangan sudah full kepakai semuanya, jadi baru tim futsal putra yang saya bentuk. Selain itu, anak-anak sini juga banyak yang tergabung dalam SSB nih, Bapak Ibu, tergabung di sejumlah sekolah sepak bola, banyak yang di SSB Kuta, kemudian di Bayangkara, ada yang di Putra Mandiri, Putra Angkasa. Ini yang menjadi modal bagi saya, keuntungan bagi saya untuk membentuk sebuah tim futsal yang solid. Karena ibaratnya saya tinggal memulai saja, Bapak Ibu. Jadi SDM-nya, inputnya dari anak-anak ini sudah bagus karena mereka sudah basicnya dari SSB. Saya tinggal memoles mereka untuk membentuk sebuah tim futsal yang solid. Kemudian yang kedua, output yang diharapkan nanti adalah prestasi. Ya, dengan terbentuknya tim inti futsal SMP Negeri 28 Semarang, diharapkan akan bisa membawa prestasi pada ajang futsal khususnya dan sepak bola, karena untuk tingkat SMP ini setiap tahun juga diadakan GSI, Gelar Indonesia untuk sepak bola eventnya. Kalau untuk futsal banyak sekali eventnya, jadi harapannya nanti akan bisa berprestasi pada ajang futsal ataupun sepak bola. Sudah mulai sedikit ada progres ketika saya memulai program saya ini. Kemarin di GSI yang biasanya pertandingan pertama beberapa tahun belakang ini langsung kalah, ini alhamdulillah kemarin setidaknya bisa melangkah satu babak lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dengan mengalahkan dari GSI Wijen, kecamatan yang sebenarnya berisi pemain-pemain yang cukup bagus dan cukup diperhitungkan di Kota Semarang. Itu kemarin berhasil kita kalahkan ya, berhasil anak-anak kalahkan di pertandingan pertama. Tapi saya di round berikutnya di babak perempat final itu ketemu sama kalian, kita kalah sehingga kita berhenti di babak 8 besar saja. Kemudian penerapan yang saya lakukan, yang pertama yaitu dengan latihan rutin setiap hari Kamis sore di sekolah, dan beberapa kali akhirnya harus coba dengan sekolah lain. Alhamdulillah mulai dari bulan Agustus kemarin sampai bulan Oktober ini kami sudah mulai latihan rutin. Kemudian uji coba juga sudah 2 kali dengan SMP Al Azhar, meskipun hasilnya masih kalah nih. Tapi saya adalah orang yang percaya proses. Baru 3 bulan nggak apa-apa, kalah dulu. Besok harus lebih baik lagi. Kemudian yang kedua yaitu dengan penambahan sarana dan prasarana latihan. Jujur saja ini ketika pertama saya datang ke sini itu bola futsal hanya 1, Bapak Ibu. Kemudian yang lain ada bola itu bola
tinggi, kemudian juga ukurannya lebih besar ya, berbeda dengan bola futsal. Kalau bola futsal pantulannya lebih rendah, kemudian ukurannya juga lebih kecil. Nah, kita dulu di awal hanya punya satu bola futsal, kemudian bola sepaknya itu ada dua. Ya, sementara dulu awal-awal masih saya maksimalkan apa yang ada. Bahkan ketika itu saya juga sampai hunting ke beberapa lapangan di sini. Istilahnya saya mencari barangkali ada bola yang sudah tidak dipakai sama lapangan, itu saya beli. Tapi kemarin ternyata malah dikasih gitu dari Hamas Futsal itu. Ya itu tadi demi keinginan saya, demi mimpi saya, demi passion saya untuk membawa futsal SMP Negeri 28 ini bisa berprestasi. Nah, tapi alhamdulillah setelah itu kemudian saya mengajukan ke ibu sekolah untuk pengadaan sarana dan prasarana. Alhamdulillah sudah terkabul, sudah ada. Alhamdulillah. Jadi sekarang sarana prasarana insya Allah sudah komplit, ya, tinggal istiqomah untuk latihan anak-anak, tinggal mereka berprosesnya saja. Ya, kesimpulan dari program yang saya usung, yang pertama adalah potensi, ada potensi atau kelebihan dan ada kelemahan dari program yang saya usung ini. Yang pertama untuk potensi atau kelebihannya dulu. SMP Negeri 28 ini memiliki potensi yang cukup besar di bidang akademis, khususnya di bidang olahraga futsal ya, karena tadi banyak anak-anak yang sudah punya basic sepak bola, jadi saya tinggal memoles saja. Kemudian sarana prasarana juga sudah oke, ya. Cuma ini ada kekurangannya gitu Pak Ibu. Kekurangannya mungkin yang pertama adalah dari lapangan gitu. Lapangan sekolah ini meskipun ada tapi kondisi pavenya tidak rata, sehingga untuk latihan ini kurang maksimal. Kemudian yang kedua, frekuensi latihan yang masih kurang. Ini berkaitan dengan pemakaian lapangan juga Bapak Ibu, sehingga saya tidak bisa memaksakan. Jadi idealnya ini sebenarnya minimal 2 kali seminggu gitu untuk tim prestasi ya. Tapi saya baru bisa mewujudkannya 1 kali 1 minggu. Yang mudah-mudahan nanti depan bisa ada solusi. Sementara masih 1 kali latihannya, sehingga masih kurang untuk prestasi. Ya, sekian paparan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dian Febri Andika SPD. Untuk selanjutnya kami mohon tanggapan, masukan, kritik dari mentor Kementerian SPD. Baik, terima kasih Pak Yadi waktunya. Pak Yadi, terima kasih sudah memaparkan orientasi kegiatan tadi, mengangkat tim futsal ya. Baik, tadi saya sudah melihat paparan Pak Febri luar biasa bagus, tapi ada beberapa yang mungkin butuh penguatan dari Pak Febri. Yang pertama, tadi saya tertarik ada 2 cara untuk merekrut tim inti, tadi pakai seleksi dan observasi. Jadi 2 cara ini yang paling efektif yang paling efektif dari seleksi tadi ya. dari seleksi ya. Nah, ya kalau mereka karena keinginan sendiri. Yeah. Terus yang kedua, tadi saya lihat terbentuk 32 peserta didik tim intinya. Pada peserta kan ada 100 lebih. Yang tidak termasuk dalam tim inti, bagaimana perlakuan dari Pak Febri? Apapun mereka kan punya keinginan ikut futsal, di ekstra kan pasti punya keinginan juga berprestasi seperti teman-teman yang lain. Bagaimana Pak Febri memperlakukan dua kelompok ini, kelompok inti dan kelompok yang tidak inti? Terima kasih Bu Triana atas tanggapannya. Untuk
degradasi gitu ya. Jadi nanti untuk anak-anak yang masuk ke dalam tim inti ini belum tentu mereka akan ada di tim inti itu terus. Jadi dari observasi yang saya lakukan ketika latihan, kemudian dari jumlah kehadiran itu juga akan mempengaruhi apakah mereka akan tetap berada di tim inti. Kalau nanti performnya kok selama latihan itu tidak baik, kemudian juga jarang datang latihan, bisa saya degradasi untuk masuk ke tim reguler atau tim ekskul. Sebaliknya untuk tim ekskul juga sama. Ketika ekskul mereka ada yang menonjol, ada yang berpotensi, bisa saya promosikan untuk masuk ke dalam tim inti, menggantikan anak yang tadi yang tidak maksimal ketika latihan, kemudian anak yang tidak berangkat rutin kalau latihan, itu nanti bisa saya promosikan dari anak-anak yang reguler. Begitu ya. Oke, terima kasih. Berarti artinya anak-anak mempunyai kesempatan yang sama ya, seperti teman yang lainnya yang tergantung komitmen dan motivasi dari anak sendiri. Yang ketiga Pak Febri, tadi Pak Febri di kesimpulan memberikan ada kelemahan dari program Pak Febri tadi, yaitu di waktu dan di sarana prasarana. Nah, bagaimana Pak Febri menyikapi kendala atau kelemahan dari program Pak Febri? Terima kasih Bu Diana. Untuk menyikapi ini belum saya lakukan nih Bu Diana, karena saya mempertimbangkan yang pertama adalah pendanaan Bu Diana. Karena terus terang saja untuk pemakaian lapangan ini sudah full, jadi saya tidak bisa melakukan di sekolah. Misalkan saya mau menambah frekuensi latihan itu harus sewa ke lapangan luar. Saat ini mungkin baru bisa saya terapkan 1 bulan sekali. Saya ajak anak-anak untuk latihan di luar sekolah Bu Diana, dengan pendanaan dari iuran mandiri anak-anak. Jadi sementara baru saya atasi kelemahan ini dengan latihan tambahan di luar sekolah dengan waktu tapi 1 bulan 1 kali. Ya, bisa tidak misalnya ini kita ada lapangan kan di belakang itu kan ada lapangan ini, bisa tidak lapangan di belakang itu dijadikan sebagai alternatif untuk menambah waktu latihan anak-anak di luar jam ekstra yang sebenarnya? Bisa Bu Diana, cuman ya nanti mungkin sambil jalan kita, karena di belakang itu kan hanya lapangan saja, tidak ada gawang Bu Diana. Bisa sebenarnya, tapi lebih ke untuk penambahan kemampuan skill, kemudian teknik dasar anak-anak saja. Tapi kalau untuk game atau untuk main, kita sarananya masih belum lengkap, jadi harus mungkin sambil jalan pelan-pelan kita penuhi, terutama untuk gawangnya tidak ada di belakang itu. Jadi bisa, tapi tadi dengan materi lebih banyak ke skill atau teknik dasar bermain futsal. Oke, terakhir dari program apa ini unsur berakhlak mana yang paling penting? Unsur berakhlaknya dari kerjasama anak-anak Bu Diana, kerjasama dan kedisiplinan anak-anak, yang sebenarnya ini juga menjadi PR saya, karena ternyata anak sini itu datangnya lebih duluan pelatihnya ya. Jadi saya sudah mengagendakan setengah 4 tim itu sudah harus dimulai, tapi ternyata untuk mendisiplinkan anak itu juga ternyata sulit. Jadi anak-anak itu datangnya jam 4 kurang 4 baru datang. Jadi saya mau memulai ini waktunya semakin sempit, semakin berkurang gitu ya. Berarti komitmen dengan kolaborasinya itu Pak Febri bisa